Halo Black Balls, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi bersama dengan saya, dengan Willy dari komunitas motor besar di Jakarta. Welcome to Black Life Two Wheeler Modification. Kita hari ini akan membahas mengenai motor yang ada di sebelah gua, yaitu MV Agusta Dragster 800 dengan pabrikan keluaran tahun 2015. Yang cuman spesialnya di sini, mungkin kalau yang lo orang lihat, ini sebenarnya ada Dragster yang versi yang biasanya, cuman di sini sudah dimodifikasi dengan hampir mirip seperti Dragster yang tipe RR. Jadi di sini perbedaan antara Dragster yang biasa dengan yang RR itu hanya dari tampilan visual dari velgnya saja. Kalau yang biasa dia masih yang velg untuk palang, yang di sini sudah mengenakan yang jari-jarinya. Awalnya gua bisa memilih untuk Dragster ini karena beberapa tipe untuk motor-motoran yang Itali biasanya kayak seperti Aprilia RSV4 itu memang tunggangannya memang sport punya. Dia agak, ya kalau misalnya sekarang kita sering pergi jauh pasti agak capek. Terus dulu pernah coba juga untuk Ducati Diavel sama Street Fighter. Akhirnya kenapa milihnya bisa ke Dragster ini? Karena dia punya untuk karakter mesinnya juga sangat berbeda. Ada beberapa motor yang sudah gua pernah coba yang 3 silinder seperti MV Agusta Dragster ini. Seperti contohnya MT-09. Sama ini itu perbedaannya jauh banget ya. Kalau misalnya memang karakter untuk 3 silinder, tarikan dan juga awalnya itu bisa lebih responsif. Yang MV Agusta ini itu lebih mantap lagi. Karena apa? Dia punya awalannya untuk tarikan pertama menarik banget. Kalau bisa kita senang yang agak tenaga yang responsif, itu bisa dicoba. Untuk modifikasi yang dipakai di gua di sini itu sebenarnya pada dasarnya kita mau ngelihat looks-nya itu harus sama seperti yang Dragster RR. Biarpun dia punya teknologi dan juga untuk softwarenya pasti berbeda. Tapi yang penting looks-nya itu bisa seperti yang RR. Karena apa? Kalau misalnya dari brand yang lain ataupun dari motor yang lain yang udah gua pernah pakai, yang ini muscle-nya itu lebih kelihatan. Ya lebih lakinya lebih terlihat gitu loh. Jadi padat dari bentukan dia punya mesin, semuanya itu terlihat tidak ada rongga yang dimana ada yang lebar di sini atau sempit di mana. Ya di sini semuanya bagus sekali untuk bisa dilihat. Dan kalau part yang gue pakai itu biasa modifikasi lebih kepada fungsionalnya aja. Dari handbrake yang gue pakai itu biasanya untuk supaya pengamanan dari safety brakingnya lebih bagus, dan juga di clutch-nya pakai yang suka lebih nyaman untuk bisa lebih enteng dalam kita mengendalikan kopling. Dan juga yang terpenting adalah di mana safety untuk pada saat riding ataupun pada saat kita terjadi crash. Yang paling penting adalah kita bisa menggunakan dari frame slider. Ya, di mana itu bisa melindungi dari kaki kita dan juga tubuh kita supaya tidak langsung bersentuhan dengan mesin. Dan juga ada beberapa hal yang lain, mungkin kalau yang bisa lu orang lihat di sini adalah dari peleknya. Ini juga sudah memakai pelek brand yang luar biasa dari Kineo, yang dimana bisa looks sama seperti RR yang ada di pasaran Dragster keluar. Di sini kenapa gue pilih pelek Kineo yang dibilang standar sama seperti yang Dragster RR, dikarenakan dia punya peleknya lebih lebar dan juga untuk napak di jalanan itu lebih bisa membuat kita handlingnya lebih baik. Dan dengan ditambah dengan soft compound dari Pirelli yang Rosso 3 ini, itu sangat cocok sekali untuk kita berkendara di street. Terus ada beberapa juga yang buat kita lebih untuk namanya motor gede ya, itu kan harus dari knalpotnya lebih nyaring, bener nggak? Dan di sini yang paling penting adalah knalpotnya tersebut, karena bisa lebih menggelegar ya dari SC Project. Dan juga yang bagus dari MV Agusta Dragster ini, dia punya mode ridingnya itu terdapat 4 mode. Kalau biasa kita dapatkan dari motor-motor Italia yang lain paling 3 mode. Nah di sini kita bisa mendapatkan mode custom yang sesuai dengan style kita dalam berkendara bermotor ini. Pada dasarnya dari pabrikan sudah merancang yang lambat, sedang dan juga kencang. Nah itu sudah ada standarnya. Tapi kalau di sini kita mempunyai 4 mode, satu lagi yaitu custom yang bisa sesuai dengan gaya riding kita. Untuk pengendalian dari panas dari mesinnya, di sini gue pakai untuk selang Samco, yang dimana karakteristik dari mesin Itali ataupun Eropa rata-rata yang paling sering untuk masalahnya ya di itu
panasnya, heatnya. Biasanya kalau misalnya kita udah terlalu panas, pasti kita berkendara juga tidak akan lebih nyaman. Maka dari itu Samco juga selangnya bisa meredus beberapa derajat untuk kepanasan dari mesin tersebut. Yang dimana di sini juga gua memberikan dari mesinnya itu ada dari bengkel CMS yang dimana sudah di remap. Jadi kita berkendara pun lebih enak dan juga lebih nyaman. Ada beberapa part yang di sini sudah gua ganti yang sesuai dengan fungsi yang bisa dipakai dari motor ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan mengenai velg dan juga serang dari Samco-nya. Dan di sini yang paling penting adalah dari tampilan untuk supaya lebih memikat, gue ganti spionnya dengan Barakuda. Di sini gue pakai GB Racing yang dimana supaya apabila kita terjadi crash, mesin yang ada di sini juga tidak rusak. Jadi langsung tidak bersentuhan dengan mesin yang utamanya. Dan di sini yang paling penting seperti tadi, saya frame slider sudah pakai ada pengamannya. Dan juga ada beberapa perintilan seperti mudguard-nya supaya bisa mendapatkan suatu visual yang lebih cantik. Gue pakai yang karbon. Dan yang paling penting di sini adalah pengereman yang dimana kita paling bisa naik motor ngegas. Tapi kalau bisa ngerem itu gawat. Makanya di sini ada Brembo RCS 19 yang dimana gue pakai supaya lebih percaya. Karena dari bawaan motor sendiri dia sudah memakai Brembo. Tinggal master remnya aja diganti. Dan juga untuk kita lebih nyamannya, gue pakai Ako 1 yang dimana supaya dia bisa memperingan dari koplingnya tersebut. Supaya pada saat perjalanan kita tidak merusak dari radiator, di sini gue pakai cover radiator dari RNG yang dimana bisa supaya tidak merusak dari radiator yang sudah ada. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya motor-motor seperti ini, kita pakai biasa untuk di perjalanan jauh ataupun di perjalanan dalam kota atau city riding. Biasanya motor ini paling enak untuk dipakai untuk seperti itu. Dan di sini juga dia punya ergodinamis juga lebih enak karena biarpun kalaupun tinggi kita nggak sampai 170, kaki kita masih bisa napak. Ya, jadi pada saat kita berkendara pun kita lebih nyaman dan lebih tenang apabila pada saat ada pengereman mendadak ataupun ada berhenti mendadak kita kakinya napak gitu ya. Jadi motor ini sangat luar biasa yang dimana kita punya riding posisinya juga sangat baik sekali. Motor ini paling enak untuk dipakai touring jauh. Ya, karena kalau misalnya namanya karakteristik motor Eropa, kalau kita hanya deket-deket biasanya terlalu panas untuk mesinnya. Tapi kalau kita pakai riding terjauh seperti yang kemarin saya pergi ke Bandung dan juga Pangandaran, itu sangat enak sekali. Handling untuk pada saat tikungan, tarikan lurus pun itu bisa kita rasakan bagaimana nuansa kita mendapatkan kecepatan yang luar biasa. Kalau untuk secara tampilan, kan gue tadi udah bilang, ini sama seperti RR. Kalau untuk secara dia punya visual sih sepertinya sudah oke. Ya paling nanti akan ditambah bagaimana supaya dia punya sistem dalam modulnya akan diganti lebih yang besar. Kelebihannya dari yang modul yang lebih besar itu biasanya kita bisa mengonektivitas dari kita punya handphone ataupun dari Bluetooth juga bisa kita ketahui informasi yang akan kita dapatkan dari modul tersebut. Kalau untuk secara maintenance dari MV Agusta ini sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada susahnya karena semuanya seperti biasa. Kalau yang kita biasa pakai untuk motor gede, kita akan kayak ganti oli, ganti filter, itu adalah suatu skala yang sudah ditentukan pada saat kita mempunyai motor tersebut. Jadi budgeting untuk motor ini ya samalah seperti motor besar pada umumnya. Untuk modifikasi nominal yang sudah dikeluarkan dari motor ini kurang lebih hampir ya sekitar 80-90 jutaan. Ya karena yang paling expensifnya itu ada di velgnya.
Untuk kehadiran dari MV Agusta Dragster yang baru, itu dia punya looks juga lebih bagus dan juga dia punya teknologi juga lebih canggih. Kalau misalnya memang ada kesempatan mau beli, ya udah pasti beli. Untuk beberapa hal yang sedang viral ataupun sedang in dalam dunia permotoran seperti yang Sunmori akan dilarang dan juga knalpot yang suara bising akan tidak boleh dipakai. Nah, itu akan bisa memberikan kepada kami-kami yang suka bermotor itu suatu perkumpulan yang dimana kita bisa bertukar pikiran, kita bisa untuk mencari relasi yang dimana bisa melebar dari kita punya usaha. Biasanya itu yang kita gunakan pada saat kita berkendara motor ini. Seperti Sunmori itu adalah hal yang sangat penting untuk kita setiap minggu paginya kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang sejawatan dan juga sehobi. Mengharapkan kepada MV Agusta yang sudah masuk dalam ranah Moto2 yang dimana bisa nanti selanjutnya ke MotoGP, karena di sana sebenarnya MV Agusta sudah banyak sekali meraih prestasi pada awal-awal MotoGP dilaksanakan. Maka dari itu kalau misalnya memang bisa sampai ke MotoGP, bahkan akan ada motor yang satu lagi luar biasa yang akan mengendalikan dari Ducati. Sekian beberapa ulasan dari gua yang tadi sudah menjelaskan beberapa hal. Di sini mengingatkan pada kalian supaya jangan lupa ya untuk bisa komen, like, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk bisa terus mengikuti modifikasi dan lifestyle dari blackexperience.com.